Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi siang hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan, yang pada kesempatan ini walaupun kita tidak bisa beribadah secara kelompok di gereja, namun kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Dalam hal ini tidak akan mengurangi rasa kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, dan tidak mengurangi rasa sukacita kita di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi siang hari ini. Kau kembalikan kami untuk masuk dalam suatu ibadah renungan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini Engkau pakai hamba-Mu, ampuni segala dosa dan pelanggaran hamba-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, bila memperoleh berkat kekuatan dari kebenaran firman Tuhan, dan urapi setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan hanya di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, Allahku yang hidup, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tetap semangat walaupun kita beribadah di tempat kita masing-masing. Oleh sebab itu mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Boleh membuka masing-masing kalau mau membuka Alkitab masing-masing. Terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Akan saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini firman Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau kita melihat dari ayat ini berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan firman Tuhan ini akan saya berikan satu tema, biji gandum yang menghasilkan buah. Sekali lagi, biji gandum yang menghasilkan buah. Itu tema dari firman Allah yang kita baca pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini adalah Yesus berbicara mengenai biji gandum ini adalah dirinya sendiri. Jadi dia mengumpamakan biji gandum itu berbicara Yesus itu sendiri. Memberitakan Yesus itu sendiri, yang mana Yesus di dalam penyelampatannya dia digambarkan sebagai biji gandum. Nah, biji gandum di sini untuk bisa menghasilkan buah dikatakan firman Tuhan harus mati. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu kalau tidak mati hanya satu saja. Kalau tidak mati. Tetapi karena mati maka bisa berbuah banyak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pada waktu dia datang ke dunia dikatakan untuk penebusan dosa umat manusia. Dikatakan di dalam Filipi mengatakan begini, firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 dan yang ke-7, walaupun dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan baru jadi manusia. Artinya pada saat dia menjadi manusia itu memang dia manusia 100% dan kealahannya 100%. Pada saat dia mau mati, dia tanggalkan itu semuanya. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia tanggalkan kemahakuasaannya. Dan apa yang dibawa pada saat dia sebagai biji gandum yang mati? Yang dibawa adalah setelah dia melepaskan kemahakuasaannya, melepaskan
kealahannya, keilahiannya yang tidak dianggap kesetaranya dengan Allah tadi, apa yang dibawa dalam dia menjadi biji gandum yang mati, yang dibawa adalah dosa dan pelanggaran pemberontakan manusia. Itu yang dibawa mati. Jadi dosa dan pemberontakan, pelanggaran dosa manusia itu yang dibawa mati, saudara. Seperti yang di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat mengatakan, itu dinubuatkan oleh Yesaya, ya, karena pemberontakanmu, karena dosa manusia, pelanggaran manusia, ya, ditanggung oleh Yesus, ditanggung. Oleh sebab itu pada saat dia mati itu membawa itu semuanya, dan juga bukan hanya itu semuanya, tetapi dia menanggung kesombongan manusia, keangkuhan manusia, itu mati, saudara, mati. Ya, sifat-sifat manusia, sifat-sifat kedagingan manusia mati semua. Kalau kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 21, itu sifat-sifat kedagingan manusia. Ya. Perseteruan, perselisihan, dan selanjutnya itu semuanya dibawa mati oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, dengan kematian Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus bisa berbuah. Apa yang didapatkan dari buah daripada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mendapatkan buah-buah pertobatan, jiwa-jiwa yang luar biasa sampai sekarang ini, sampai mendunia. Banyak orang yang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah buah daripada kematian Yesus, menghasilkan buah. Biji gandum yang mati menghasilkan buah. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan kematian Tuhan Yesus, maka kematian seperti gandum tadi, maka bisa menghasilkan banyak buah, yaitu buah-buah pertobatan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Itu buah dari pertobatan, karena kita percaya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Kalau Tuhan Yesus sudah, tadi saya katakan, dia menjadi biji gandum yang menghasilkan buah, dan buahnya sudah nyata, yaitu pertobatan. Pertobatan setiap manusia yang percaya kepada Tuhan, dia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, diselamatkan oleh Tuhan. Itu adalah buah daripada kematian dari biji gandum yang mati dan menghasilkan buah tadi. Bagaimana dengan kita? Supaya kita juga menjadi biji gandum yang menghasilkan buah. Tentunya kita juga bisa. Jadi firman Allah ini memang ini adalah Tuhan Yesus menggambarkan dia sebagai biji gandum yang menghasilkan buah dan menghasilkan buah pertobatan yang luar biasa. Dengan kematiannya menghasilkan buah yang pertobatan yang luar biasa. Itu bagaimana dengan kita? Ya. Oleh sebab itu, untuk kita bisa menjadi biji gandum yang menghasilkan, yang pertama adalah kita sadar. Kita sadar bahwa kita sudah mati bersama dengan Yesus. Dosa dan pelanggaran kita sudah mati. Segala sifat kedagingan kita sudah mati, saudara. Supaya kita bisa berbuah, kita sadar bahwa kita juga sudah mati bersama dengan Tuhan Yesus. Tadi yang dibawa mati oleh Tuhan Yesus adalah apa? Dosa pelanggaran kita, dosa pemberontakan kita, dosa-dosa kita sehingga kita diselamatkan, dan juga sifat-sifat kedagingan manusia yang terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 21. Coba saya bacakan Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan, Galatia yang pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percerdaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu,
seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Seharusnya kita tidak akan dapat mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, karena sifat-sifat kedagingan itu, manusia dilahirkan membawa sifat-sifat kedagingan seperti itu. Selain dosa pemberontakan, selain dosa-dosa yang dahulu dari nenek moyang kita, ternyata sifat kedagingan ini juga sudah dikuburkan, sehingga kita sadar yang pertama, kalau ingin kita menjadi biji gandum yang bisa menghasilkan buah, tentunya kita harus sadar bahwa kita sudah mati bersama dengan Tuhan Yesus, dan juga sifat-sifat kedagingan kita juga sudah mati bersama, dan juga kesombongan, keangkuhan kita juga sudah mati, sehingga kita bisa menghasilkan buah. Kalau tidak mati sifat kedagingan kita, kesombongan dan keangkuhan kita tidak mati, maka tidak akan bisa menghasilkan buah. Sehingga oleh sebab itu kita sadar yang pertama, untuk bisa menjadi biji gandum yang bisa menghasilkan buah, yang pertama kita harus sadar bahwa kita sudah mati, dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan, sudah mati semuanya, dosa pemberontakan, dosa segalanya, dan sifat kedagingan, kesombongan, keangkuhan sudah mati bersama, sehingga kita bisa menjadi biji gandum yang bisa menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, kalau Tuhan Yesus menghasilkan buah pertobatan yang nyata, yang banyak, sekarang apa yang dihasilkan oleh kita? Setelah kita sadar kita sudah mati bersama dengan Tuhan Yesus tadi, dan kita harus seperti biji gandum yang bisa menghasilkan buah. Buah apa kira-kira yang harus kita hasilkan? Tentunya di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 dan selanjutnya sampai ayat yang kedua selanjutnya akan saya bacakan dulu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam keadaan yang seperti ini, untuk kita bisa membantu apa yang kita lakukan, terutama kita bisa yang namanya hidup kita mengeluarkan buah roh. Buah apa itu? Bisa kita menghasilkan buah yang banyak, yaitu buah roh. Dalam kondisi yang seperti ini, untuk bisa kita sama-sama menghadapi yaitu COVID-19 yang terjadi di bangsa Indonesia ini, tentunya yang paling menonjol di sini adalah kasih dan kebaikan dari buah roh ini. Kasih dan kebaikan. Sehingga bagaimana kita bisa menunjukkan bisa mempraktekkan kasih dan kebaikan, buah roh kasih dan kebaikan itu kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makanya orang yang memiliki kasih seperti Tuhan Yesus, kebaikan seperti Tuhan Yesus, memerlukan namanya pengorbanan. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan ini apa yang kita bisa praktekkan untuk menunjukkan kasih dan kebaikan kita kepada semua orang dalam kondisi COVID-19 seperti ini untuk bangsa kita? Apa? Oleh sebab itu, tentunya yang kita bisa praktekkan adalah kasih dan kebaikan itu melalui apa, saudara? Ya, masing-masing. Semua orang berbeda-beda karena memiliki kemampuan, memiliki keterbatasan, memiliki kelebihan masing-masing. Yang mungkin yang memiliki harta bisa melalui hartanya. Yang barangkali memiliki tenaga seperti tenaga medis, ya, tenaga medis menjadi garda yang utama, para dokter, para perawat dan sebagainya. Ya. Kalau kita nggak memiliki itu, paling tidak yang bisa kita lakukan adalah memberikan suatu motivasi pada satu dengan yang lain supaya saling menguatkan dalam kondisi seperti ini.
berbagi kasih, berbagi kebaikan kepada mereka melalui motivasi. Karena harta mungkin pas-pasan, tenaga mungkin belum bisa jadi sukarelawan. Yang bisa apa? Motivasi. Mungkin menguatkan melalui motivasi kita, menguatkan melalui penyampaian firman Tuhan, menguatkan, dan paling tidak itu melalui doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui doa, ya, kita mendoakan mungkin keluarga-keluarga tertentu, kita mendoakan bangsa dan negara kita supaya COVID-19 ini bisa terselesaikan dengan baik, dan kita percaya bahwa di balik semuanya ini ada rencana Tuhan yang lebih baik. Tetapi paling tidak kita bisa berbagi kasih, berbagi kebaikan kepada mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemarin saya ada sedikit berkat. Saya mencoba berbagi kasih, berbagi kebaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang kena dampak, dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang gak seberapa kami berbagi kasih kepada mereka. Dan bukan secara kebetulan saudara, dalam berbagi kasih, berbagi kebaikan, karena ada berkat, ya, saya bagikan, saya foto saudara, ya, saya sharekan kepada salah satu anak rohani saya sharekan, ternyata ditanggapi positif saudara, ditanggapi positif. Apa itu tanggapannya? Tanggapannya dia, Pak, saya mau ikut berbagi kasih. Yang benar, iya, ya. Mungkin kalau kamu karena rumahnya jauh, ada di Semarang sana, caranya bagaimana? Kan gak mungkin kamu akan membagi sembako dan sebagainya. Saya katakan kalau kamu memang ada, kalau kamu memang ada, bisa berbagi. Kamu ada enggak? Ada Pak, ada. Kalau ada silakan. Berapa? Kira-kira dia menyebutkan rupiahnya. Oke, saya akan bagi dengan cara membagi kepada hamba-hamba Tuhan yang sangat membutuhkan. Karena banyak mereka yang sangat membutuhkan di daerah desa dan tertentu. Sangat membutuhkan banyak. Ya Pak, ikut. Oke, saya hubungi hamba-hamba tertentu, saya mintai rekening, saya kasihkan anak rohani saya kasihkan. Ternyata apa saudara? Dia mengembalikan ke saya, Pak, mending Pak Giarto saja yang mentransfer. Oke, dia transfer saya transfer, dan buktinya saya kasihkan dia, dan bukti ucapan terima kasih saya kasihkan kepada dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga bisa bermanfaat buat hamba-hamba Tuhan yang saat ini melayani di desa dan kondisinya yang mungkin memprihatinkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata di luar sana itu banyak orang yang berkelimpahan hartanya, tapi cuma tidak tahu kemana dia harus menyalurkan berkat-berkat seperti itu. Nah, oleh sebab itu, ya, bagi mungkin keluarga-keluarga yang ada di luar bisa minta saran kepada hamba-hamba Tuhan, bisa minta saran kepada yang lain untuk bisa menyalurkan kalau memiliki harta seperti itu. Ya. Tapi kalau tidak memiliki harta seperti itu, ya paling tidak tadi saya katakan, tenaga mungkin enggak, ya melalui motivasi, atau paling tidak yang terakhir melalui doa. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga kita bisa berbagi kasih, berbagi kebaikan kepada mereka yang membutuhkan. Karena pada saat ini di luar sana banyak yang menjerit. Ya, saya dengar di daerah Jawa Barat, Tangerang dan daerah itu kemarin ditayangkan di televisi, mereka kelaparan, hanya minum 2 hari air. Akhirnya itu. Oleh sebab itu pada saat ini mungkin tetangga kita atau mungkin jemaat yang satu dengan yang lain. Oleh sebab itu menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya hamba Tuhan tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau punya lebih,
tentunya ya kita karena tadi buah roh kebaikan, kemurahan, ya kita bisa berbuah, yaitu buah-buah roh itu bisa kita ekspresikan dalam kondisi yang seperti ini. Butuh yang namanya buah roh sehingga kita bisa menjadi biji gandum yang menghasilkan buah, yaitu buah-buah roh. Buah-buah roh yang ada di dalam setiap kehidupan saudara dan saya yang kita miliki. Walaupun mungkin sekali lagi kemampuan mungkin kemampuan terbatas atau mungkin kemampuan yang berbeda-beda, tapi kita bisa melakukan dengan cara yang berbeda juga tentunya. Yang punya harta bisa berbagi pada yang lainnya, punya tenaga bisa berbagi menjadi tenaga sukarelawan, dan juga kalau enggak itu pas-pasan ya bisa berbagi melalui motivasi. Dan paling tidak kita bisa senantiasa berdoa. Itulah kita bisa memiliki yang namanya biji gandum yang menghasilkan buah, yaitu buah roh. Paling tidak buah roh ini ya kasih, kebaikan dan kemurahan itu menjadi bagian kita, sehingga lengkaplah kita kalau kita bisa bisa melakukan seperti itu, sehingga sukacita, damai sejahtera ya itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita semuanya. Kita mendoakan kita ada sukacita, ada damai sejahtera. Buah roh selalu tinggal di dalam kehidupan kita ya. Sekali lagi saya bacakan, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah kita sebagai biji gandum yang sudah mati bersama dengan Yesus. Yesus menghasilkan buah pertobatan yang luar biasa. Kita juga bisa menghasilkan buah, karena kita juga sadar tadi yang pertama, kita sadar untuk bisa menghasilkan itu, bisa menjadi biji gandum yang menghasilkan buah, sadar bahwa kita sudah mati manusia lama kita, sifat kedagingan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita. Selama kita bisa mati, kita bisa menghasilkan buah. Tapi kalau itu belum mati, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya belum bisa menghasilkan buah yang baik. Oleh sebab itu sadar kita sudah mati tadi yang pertama. Yang kedua, buah apa? Yaitu buah-buah roh di dalam setiap kehidupan kita, yaitu sehingga kita bisa berbagi kasih, berbagi kebaikan, berbagi kemurahan, sehingga kita bisa merasakan sukacita, damai di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, untuk menjadi biji gandum yang bisa menghasilkan buah. Yang ketiga, akibat kalau kita tidak bisa berbuah, biji gandum ya menjadi biji gandum yang tidak bisa berbuah, saudara, ada akibatnya. Itu terdapat di dalam apa itu? Kita lihat Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Kita coba lihat Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-10 ya. Begini bunyi firman Tuhan, Matius 3 ayat yang ke-10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Wah, sangat tragis saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sangat tragis kalau hidup kita itu sebagai biji gandum yang tidak bisa menghasilkan buah, yang tidak bisa. Akibatnya tragis. Dikatakan di sini Matius 3 ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, kapak sudah tersedia di akar pohon, gitu. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, tidak bisa berbuah, tidak bisa menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, kalau kita sudah sebagai biji gandum yang mati, ya. Yesus juga biji gandum yang mati, dia berakar, bertumbuh dan berbuah banyak, buah pertobatannya banyak. Kita
Mungkin kita sudah ya, percaya kepada Tuhan Yesus, sudah berakar bertumbuh seperti pohon biji yang sudah berakar bertumbuh, tapi kok tidak bisa menghasilkan buah. Apa yang terjadi? Ditebang. Kenapa kok bisa tidak seperti itu, tidak bisa berbuah? Karena tadi kita masih membawa sifat-sifat lama kita belum sadar bahwa kita sudah mati. Itu yang menyebabkan, sehingga masih ada kesombongan, keangkuhan kita, sifat kedagingan kita masih ada, ya, ada dosa pemberontakan dan sebagainya, muncul lagi dan ada di dalam kehidupan kita lagi, sehingga apa yang terjadi? Tidak bisa berbuah. Jadi kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Kenapa saya tidak bisa berbuah? Sebagai biji gandum yang tidak bisa menghasilkan buah. Harusnya biji gandum bisa menghasilkan buah yang banyak. Itu yang dimau oleh Tuhan. Biji gandum yang bisa menghasilkan buah yang banyak. Tapi akibat daripada biji gandum yang tidak bisa menghasilkan buah, apa yang terjadi? Ditebang. Ditebang. Sudah ditebang, akarnya ditebang, bagaimana yang terjadi? Kehidupan rohani kita ditebang, putus hubungannya dengan Allah. Apa yang terjadi, saudara? Kalau itu terjadi, kalau kita tidak bisa berbuah, ditebang. Firman Allah katakan ditebang, luar biasa. Oleh sebab itu kita jangan mau, kita harus mau berbuah. Aku mau berbuah, Tuhan. Aku mau berbuah. Buah-buah roh itu aku ekspresikan, aku lakukan di dalam hidupku. Di dalam kondisi yang seperti ini, aku mau melakukan buah roh yang sudah Tuhan berikan dalam hidupku. Karena sekarang ini firman Tuhan jelas katakan, kalau biji gandum yang tidak bisa berbuah akan ditebang. Artinya ditebang itu mati, rohani kita mati, putus hubungannya dengan Allah. Apa yang terjadi kalau hidup kita putus hubungannya dengan Allah? Ya tentunya kita merasa hampa, kita tidak disertai lagi oleh Tuhan, kita tidak dilindungi lagi oleh Tuhan, kita hidup semaunya lagi, kayak sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akhir hidup kita itu dibuang ke dalam api. Kalau boleh diterjemahkan lebih jauh, mungkin masuknya api neraka, begitu kira-kira. Apa kita berharap seperti itu? Tentunya tidak. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari ya, jangan sampai hidup kita sia-sia. Akhir daripada hidup kita, mari biarlah kita mau berbuah-buah, buah roh di dalam kehidupan kita, terutama kasih, kebaikan dan kemurahan menjadi bagian dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan sesuatu pada kondisi yang seperti ini. Kita bisa melakukan sesuatu untuk bangsa ini, bisa melakukan sesuatu untuk masyarakat yang ada di sekitar kita, bisa melakukan sesuatu buat gereja yang ada di sekitar kita, jemaat satu dengan yang lain. Kita harus jeli, kita harus melihat mereka, apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku lakukan, apa yang aku punya. Kalau memiliki, tadi saya katakan, harta, ayo kita mulai, kita tunjukkan seperti ini. Kita mulai berbagi kepada mereka. Itu buah kasih, peduli kebaikan dan kemurahan. Itu buah roh. Itu yang dimau oleh Tuhan. Sehingga pada kesempatan ini kita bisa menghasilkan buah. Jangan sampai kita tidak bisa menghasilkan buah. Kita sudah punya berkelimpahan di dalam kita mengikut Tuhan, tetapi kita tidak berbuat sesuatu. Artinya kita tidak bisa berbuah. Kecuali kalau memang kita tidak, istilahnya tidak memiliki pas-pasan, ya paling tidak tadi tenaga kita bisa melalui tenaga sukarela, atau paling tidak kita bisa memberikan motivasi kepada satu dengan yang lain. Dan yang paling penting adalah kita bisa berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk bangsa dan negara, untuk mereka para dokter yang sedang menangani, perawat yang sedang menangani. Kita doakan ekonomi bangsa ini supaya dipulihkan oleh Tuhan.
paling tidak melalui doa. Saya kira kalau doa pasti bisa semuanya. Oleh sebab itu mari kita bisa berbagi kasih kepada bangsa ini, bisa berbagi kebaikan kepada bangsa ini melalui apa yang bisa kita perbuat di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kehidupan kita bisa melakukan, ya, karena ada firman Tuhan, kalau kita tahu melakukan tapi tidak melakukan, itu berdosa. Kita tahu itu harus kita lakukan tapi kita tidak mau melakukan, firman Tuhan ada seperti itu, kita itu berdosa. Oleh sebab itu mari biarlah kita orang-orang yang menghasilkan buah roh, karena kita sudah sadar kita mati bersama dengan Tuhan Yesus. Arti yang pertama, ya, untuk menjadi biji gandum yang bisa menghasilkan buah ada 3. Yang pertama, sadar kita sudah mati, ya, dosa-dosa kita dan sifat kedagingan kita, keangkuhan, kesombongan kita sudah mati. Yang kedua, buah yang kita hasilkan adalah buah Roh Kudus, ya. Dan yang ketiga, akibat kalau kita tidak bisa biji gandum yang tidak bisa menghasilkan buah, maka kita akan ditebang, akan mati rohani, ya, dan kita akan dibuang di dalam perapiannya Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan ini supaya menjadi berkat dan kita bisa, ya, menghasilkan biji gandum yang bisa menghasilkan buah. Karena kalau tidak, akibatnya tahu sendiri. Sehingga kita sama-sama berdoa supaya kita semuanya sebagai biji gandum seperti Yesus yang menghasilkan buah-buah pertobatan, dan juga kita sebagai biji gandum yang bisa menghasilkan buah, yaitu buah roh yang ada di dalam kehidupan kita, yang sudah diberikan Tuhan ke dalam kehidupan kita, kita lakukan di dalam kehidupan kita supaya nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bila firman Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya, dan kita nanti akan berjumpa lagi di saat-saat yang akan datang. Sekali lagi Tuhan memberkati. Shalom.